Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan, kesejahteraan, sehingga pada detik ini terlaksanalah sebuah diskusi yang menghadirkan beberapa tokoh yang berasal dari daerah yang berbeda, dan merekalah yang nantinya akan melahirkan sebuah argumentasi yang sangat mengagumkan terkait dengan topik yang akan dituntaskan pada detik ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang revolusioner sejati yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ataupun kehidupan yang mana seluruh kegiatan yang mendukung kehidupan sudah bisa dipermudah dengan adanya teknologi yang serba canggih atau yang biasa kita sebut dengan era digitalisasi. Oke, terkait dengan pembahasan kita, yaitu organisasi Persatuan Jaksa atau yang biasa disingkat dengan Persaja, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Saudara Asbar mungkin yang terlebih dahulu. Oke, Saudara Asbar, seberapa jauh pemahaman Anda mengenai Persaja, atau apa saja sih yang Anda ketahui tentang Persaja ini? Silakan, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Saudara Asbar, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Perkenalkan, nama saya Asbar. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang saya ketahui tentang Persaja. Riwayat pengabdian jaksa sebagai aparat penegak hukum, khususnya selaku penuntut umum, jauh melampaui usia organisasi jaksa itu sendiri. Merujuk kata jaksa dari bahasa Sanskerta pada era kerajaan Majapahit, yaitu berarti pengawas atau hakim tertinggi. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda dikenal Proseros Jenderal atau jabatan Jaksa Agung. Hingga pada masa kemerdekaan, Ministrat yang pada masa HIR berfungsi sebagai Opembar Minister diganti dengan kata jaksa yang melakukan tugas penuntutan perkara pidana pada pengadilan negeri. Profesi jaksa terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika seiring berjalannya waktu. Menyadari pentingnya mengonsolidasikan tugas-tugas jaksa dalam melaksanakan profesinya yang senantiasa terus meningkat dengan dimensi permasalahan yang semakin luas dan kompleks, termasuk untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak dan kepentingan para jaksa dalam menjalankan profesi sebagai penegak hukum. Sejumlah tokoh jaksa senior yang diperkasai oleh Bapak Sudadiproto mengambil inisiatif untuk membentuk organisasi profesi jaksa yang menjadi wadah berhimpun bagi para jaksa guna memupuk tali persaudaraan, memperkokoh kesetiakawanan, dan meningkatkan integritas dalam profesionalisme jaksa. Dalam musyawarah nasional pada jaksa yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1993, kalau tidak salah, peserta rapat menyepakati pembentuk organisasi Persatuan Jaksa Republik Indonesia yang disingkat dengan Persaja. Seiring berjalannya waktu, perjuangan dan pengabdian jaksa pada tugas luhur dan mulia sebagai mengawal kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta berpegang teguh pada sumpah jabatan dan tri krama adiaksa telah mengalami perkembangan dan dinamika yang pasang surut.
sejalan dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara pada waktu itu. Dalam suasana semangat reformasi, mengemuka usulan sejumlah anggota Persaja untuk mengadakan pembaruan organisasi. Sebagai respon atau tuntutan transparansi dan akuntabilitas pelaksana tugas penegakan hukum, maka diselenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa atau yang disingkat dengan Munaslup Persaja di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2009 yang melahirkan 2 poin penting, yakni yang pertama, mengubah nama Persatuan Jaksa Republik Indonesia Persaja menjadi Persatuan Jaksa Indonesia atau disingkat dengan PJI. Dan kedua, mengubah ADART Organisasi Profesi Jaksa. Perubahan nama Persaja menjadi PJI tidaklah mengubah secara fundamental asas dan tujuan organisasi, sehingga ciri sebagai organisasi profesi jaksa yang bertujuan memelihara dan memperkokoh kesetiakawanan itu sendiri, membela dan memperjuangkan kepentingan anggota, meningkatkan integritas dan profesionalisme jaksa, tetap melekat baik pada saat masih bernama Persaja maupun setelah berganti menjadi PJI. Melalui Musyawarah Nasional PJI di Jakarta pada tanggal 25 Desember 2014. Ditetapkannya tanggal 15 Juni 1993 sebagai hari lahirnya PJI itu sendiri. Sebagaimana lahirnya Persaja yang merupakan organisasi profesi jaksa yang pertama. Pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun PJI pada tahun 2018 adalah untuk yang keempat kalinya dan bertepatan dengan hari ini telah genap berusia 25 tahun pada tanggal Senin 20 Juni 2022 yang diselenggarakan di lantai 10 gedung Menara Kartika Adiaksa. Pada saat itu dilaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa Jaksa yang kalinya dan membahas pokok, dan ada 5 yang dibahas pada waktu itu, atau 5 pokok yang agenda yang dibahas untuk kelanjutan PJI itu sendiri. Yang pertama, pengesahan tata tertib. Kedua, perubahan nama PJI kembali menjadi Persaja. Ketiga, penetapan kepanjangan akronim Persaja. Keempat, penetapan tanggal lahir Persaja. Kelima, penetapan lambang Persaja. Adapun pembahasan 5 agenda tersebut dipimpin langsung oleh Jaksa Agung Muda, Intelijen dan Ketua Umum PJI Dr. Amin Yanto, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan Ketua 1 Dr. Reda Monfoni SH LLM, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dan Ketua 2 DR Dr. Asep Nana Mulyana SH MHum, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, dan Ketua 3 Dr. Masyudi SH MH, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sekretaris Umum Katarina Endang Sawastri SH MH. Dan hasil sidang telah ditetapkan bahwa PJI mengalami perubahan nama akronim menjadi Persaja, yaitu Persatuan Jaksa Republik Indonesia dengan ejaan baru, namun tetap membawa ruh yang terkandung dalam Persaja. Selain itu, juga ditetapkan bahwa tanggal 6 Mei sebagai hari lahirnya Persaja dengan latar belakang momen sejarah Kongres pertama Persaja diselenggarakan pada tanggal tersebut, yaitu 6 Mei 1951. Sementara itu, lambang Persaja masih belum dapat ditetapkan dan masih berlangsung seleksi dan tahap pemilihan lambang. Penetapan lambang baru akan ditetapkan paling lambat dalam waktu 3 bulan ke depan, sehingga masa transisi perubahan lambang PJI saat ini masih akan tetap tercantum pada tampilan dalam kegiatan yang berkaitan dengan PJI itu sendiri, bendera PJI, dan PIN di pakaian dinas harian PDH yang dikenakan oleh jaksa. Ya, itulah sedikit pengetahuan saya tentang PJI itu sendiri. Sekian, terima kasih.
Oke, terima kasih Saudara Asbar atas jawabannya yang sangat mengagumkan. Saya lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kita ke perempuan dulu. Saya ingin dengar jawaban dari Saudari Sri Wahyuni Kasim. Coba berikan penjelasan tentang sejarah transformasi dari PJI atau singkatan dari Persatuan Jaksa Indonesia ke Persaja. Bagaimana sih ceritanya kenapa PJI itu bisa berubah ke Persaja? Tanpa mengurangi rasa hormat saya persilakan kepada Sri Wahyuni Kasim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Sri Wahyuni Kasim akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Persaja. Dalam Musyawarah Nasional Para Jaksa yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1993, peserta rapat menyepakati membentuk Organisasi Persatuan Jaksa Republik Indonesia atau disingkat dengan Persaja. Dalam suasana dan semangat reformasi, mengemuka usulan sejumlah anggota Persaja untuk mengadakan pembaruan organisasi sebagai respon atas tuntutan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas penegakan hukum. Maka diselenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslup Persaja di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2009 yang melahirkan 2 poin penting, yakni pertama, mengubah nama Persatuan Jaksa Republik Indonesia atau Persaja menjadi Persatuan Jaksa Indonesia atau PJI, dan kedua, mengubah AD atau ART Organisasi Profesi Jaksa. Perubahan nama Persaja menjadi PJI tidaklah mengubah secara fundamental asas dan tujuan organisasi, sehingga ciri sebagai organisasi profesi jaksa yang bertujuan memelihara dan memperkokoh kesetiakawanan anggota, membela dan memperjuangkan kepentingan anggota, meningkatkan integritas dan profesionalisme jaksa, tetap melekat baik pada saat masih bernama Persaja maupun setelah berganti nama menjadi PJI. Melalui Musyawarah Nasional PJI di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2014, ditetapkan tanggal 15 Juni 1993 sebagai hari lahirnya PJI. Sebagaimana lahirnya Persaja yang merupakan organisasi profesi jaksa yang pertama, pelaksanaan peringatan HUT PJI pada tahun 2018 adalah untuk yang keempat kali dan bertepatan dengan hari Senin tanggal 20 Juni 2022 telah genap berusia 25 tahun, bertempat di lantai 10 Gedung Menara Kartika Adiaksa. Telah dilaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa Persatuan Jaksa Indonesia atau Munaslup PJI tahun 2022 dengan tema Kiprah Jaksa untuk Negeri, dengan 5 pembahasan pokok yang menjadi agenda, yaitu yang pertama, pengesahan tata tertib Munaslup PJI tahun 2022, yang kedua, perubahan nama PJI menjadi Persaja, yang ketiga, penetapan kepanjangan akronim Persaja, yang keempat, penetapan tanggal lahir Persaja, yang kelima, penetapan lambang Persaja. Dari hasil sidang telah ditetapkan bahwa PJI mengalami perubahan nama atau akronim menjadi Persaja, yaitu Persatuan Jaksa Republik Indonesia dengan ejaan baru, namun tetap membawa ru yang terkandung dalam Persaja. Selain itu, juga ditetapkan bahwa tanggal 6 Mei sebagai hari lahir Persaja dengan latar belakang momen sejarah Kongres pertama Persaja diselenggarakan pada tanggal tersebut, yakni 6 Mei 1951. Sementara itu, lambang Persaja masih belum dapat ditetapkan dan masih berlangsung seleksi dan tahap pemilihan lambang. Penetapan lambang baru akan ditetapkan paling lambat dalam waktu 3 bulan ke depan. Selama masa transisi perubahan lambang PJI saat ini masih akan tetap tercantum pada tampilan dalam kegiatan yang berkaitan dengan PJI, bendera PJI, dan PIN di pakaian dinas harian atau PDH yang dikenakan oleh jaksa. Itulah sedikit penjelasan tentang sejarah Persaja. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudari Sri Wahyuni Kasim atas jawabannya yang sangat memuaskan. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang ketiga. Saya ingin tahu alasan Pak Suhadi Broto ini mengambil inisiatif untuk mengubah PJI ke Persaja.
saya ingin Saudari Rima menjelaskan hal tersebut tanpa mengurangi rasa hormat saya. Saya persilakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya yaitu menyadari pentingnya mengkonsolidasikan tugas-tugas jaksa dalam melaksanakan profesinya yang senantiasa terus meningkat dengan dimensi permasalahan yang semakin luas dan kompleks, termasuk untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak dan kepentingan para jaksa dalam menjalankan profesi sebagai penegak hukum. Sejumlah tokoh jaksa senior yang diprakarsai oleh Bapak Suhadi Broto mengambil inisiatif untuk membentuk organisasi profesi jaksa yang menjadi wadah berhimpun bagi para jaksa guna memupuk tali persaudaraan, memperkokoh kesetiakawanan, dan meningkatkan integritas dan profesionalisme jaksa. Dalam Musyawarah Nasional Para Jaksa yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1993, peserta rapat menyepakati membentuk organisasi Persatuan Jaksa Republik Indonesia yang disingkat Persaja. Oke, baik. Terima kasih Saudari Rima Rahmawati atas jawaban yang sangat memuaskan. Saya lanjut ke Saudari Siva. Coba sebutkan visi dan misi dari Persaja. Silakan, Saudari Siva. Baik, perkenalkan nama saya Syifa Qura Ayunia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai visi dan misi dari Persatuan Jaksa Republik Indonesia. Yang pertama, visi. Visinya yaitu terwujudnya Persaja sebagai organisasi profesi jaksa yang modern dan profesional dalam penegakan hukum. Yang kedua, misi. Misinya yaitu menata organisasi yang lebih modern. Yang kedua, meningkatkan integritas dan profesional jaksa. Yang ketiga, meningkatkan peran Persaja dalam tataran nasional maupun internasional. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan anggota. Dan yang terakhir, berperan aktif dalam memberikan sumbangsi kepada Institut Kejaksaan Republik Indonesia. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kemudian saya ingin tahu contoh kasus dari Persaja ini. Ada yang bisa sebutkan? Dan coba jelaskan secara detail kasus-kasus yang menyangkut tentang Persaja ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah kasus yang berjudul Persaja DKI laporkan Alvin Lim ke polisi atas kasus ujaran kebencian. Persatuan Jaksa Republik Indonesia Persaja Wilayah Kejaksaan Tinggi Kejati DKI Jakarta melaporkan Advokat Alvin Lim ke Polda Metro Jaya atas dugaan penyebaran berita bohong dan atau ujaran kebencian berupa ungkapan kejaksaan sarang mafia. Dalam keterangan yang diterima di Jakarta Selasa, laporan itu dilakukan oleh Jaksa Yadin sebagai perwakilan Persaja Kejaksaan Tinggi DKI dengan didampingi Advokat Abdul Bari Al-Katiri dengan nomor laporan polisi yaitu LP-B-9-2022-SPKT-Polda Metro Jaya pada tanggal 20 September 2022. Alvin Lim diduga telah menyebarkan berita bohong atau ujaran kebencian dengan dugaan melanggar pasal 28 ayat 2, pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau IT, dan atau pasal 14 ayat 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau pasal 156 KUHP Pidana. Kata alumni jaksa KPK ini, laporan telah diterima oleh Polda Metro Jaya terkait video di akun YouTube Alvin Lim Channel Quits TV.
kami pandang sebagai suatu kebohongan publik dengan menyampaikan asumsi-asumsi atau mempengaruhi masyarakat dengan mendiskreditkan kejaksaan sebagai institusi dan jaksa sebagai personal tanpa disertai fakta hukum dan alat bukti. Dan menurut Yadin, apa yang disampaikan Alvin Lim tersebut merupakan suatu kebohongan yang tidak berdasarkan fakta dan alat bukti. Sementara, ada ruang aspirasi sebagai sarana publik apabila masyarakat ingin melaporkan perilaku oknum yang menyalahi nilai-nilai integritas Trikra Hama Adiaksa Kejaksaan. Sarana tersebut ada pada bidang pengawasan kejaksaan, katanya. Dan bidang pengawasan kejaksaan secara profesional menyikapi setiap laporan tersebut. Yadin menyarankan agar Alvin Lim berperilaku secara profesional dalam menghadapi segala proses hukum yang melibatkannya saat ini, dan bukan dengan menggiring opini masyarakat melalui video-video yang memuat berita bohong atau tuduhan-tuduhan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara kebenaran maupun secara hukum. Yadin menuturkan bahwa pernyataan Alvin Lim itu telah mendiskreditkan penegak hukum, dalam hal ini instansi kejaksaan, dan telah mencederai nurani jaksa di seluruh Indonesia yang telah berkomitmen menjaga nilai-nilai integritas dan kepercayaan masyarakat. Kemudian ia pun memberikan contoh, kejaksaan telah menangani sejumlah perkara besar dan telah berhasil dibuktikan di persidangan antara lain dalam perkara Jiwasraya maupun Asabri dan telah memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat dan negara. Terakhir, beliau mengucapkan bahwa kami berharap Polda Metro Jaya memproses laporan kami dengan berdasarkan fakta hukum dan alat bukti guna mendukung fakta hukum mengenai peristiwa perbuatan dan perbuatan material sehubungan dengan dugaan menyampaikan berita bohong kepada masyarakat oleh Alvin Lim melalui channel Question TV. Baik, itulah salah satu contoh kasus yang dapat saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kemudian kode etik. Pasti ada kode etik yang dimiliki Persaja. Coba sebutkan saya kode etik yang dianut oleh Persaja ini. Saya akan membahas tentang kode etik prasaja atau kode etik jaksa. Sebelum kita mengetahui apa kode etik jaksa, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan kode etik. Nah, kode etik adalah suatu sistem norma, nilai, dan juga aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar, apa yang baik, dan apa yang tidak benar bagi seorang profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa saja yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan, dan perbuatan apa yang harus dihindari. Kode etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan sesuatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Nah, tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Maksud dari tujuan kode etik sendiri itu adalah agar seseorang memiliki pedoman dan arah yang jelas dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terhindar dari penyimpangan profesi. Agar seseorang juga dapat bertanggung jawab pada profesinya. Nah, sekarang kita membahas tentang kode etik jaksa. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum
dan menghindari norma-norma keagamaan. Kesatuan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan keasusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berbicara tentang etika. Etika profesional pada dasarnya mengandung nilai-nilai yang memberikan tuntunan tingkah laku, demikian juga hukum. Etika profesi dan hukum sebenarnya sama-sama bisa dilihat sebagai bagian dari kebudayaan. Lebih lanjut, apabila dibandingkan, hukum menghendaki agar tingkah laku manusia sesuai dengan aturan hukum yang diterapkan. Sedangkan etika mengajar agar sikap batin manusia berada dalam kehendak batiniah yang baik. Dalam dunia kejaksaan di Indonesia, terdapat 5 norma kode etik profesi jaksa, yaitu yang pertama, bersedia menerima kebenaran dari siapapun, menjaga diri, berani, bertanggung jawab, dan dapat menjadi teladan di lingkungannya. Maksudnya, jaksa bertanggung jawab atas setiap perbuatan perkataan yang ia lakukan agar dia bisa disebut dengan profesional. Yang kedua, mengamalkan dan melaksanakan Pancasila serta secara aktif dan kreatif dalam pembangunan hukum untuk mewujudkan masyarakat adil. Yang ketiga, bersikap adil dalam memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan. Maksudnya, jaksa tidak boleh berpihak kepada satu orang, karena biasanya jaksa itu berpihak kepada orang yang memberikan materi atau orang yang memberikan sogokan, seperti kita yang ketahui. Jadi, jaksa harus bersikap adil kepada siapapun dalam melayani para pencari keadilan. Dan yang keempat, berbudi luhur serta berwatak mulia, setia, jujur, arif, dan bijaksana dalam diri, berkata, dan bertingkah laku. Maksudnya, setiap jaksa harus jujur dalam mengadili dalam setiap kasus yang ia dapatkan. Kemudian yang terakhir, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Seberapa penting sih jaksa ini hadir di lingkungan masyarakat? Coba saya minta jawaban dari laki-laki. Silakan. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi. Adapun pentingnya peran jaksa dalam lingkungan masyarakat, yaitu sangat penting dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam pembangunan, antara lain menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil serta makmur. Berdasarkan Pancasila, berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat. Oke, terima kasih atas jawabannya yang sangat memuaskan. Selanjutnya, saya ingin tahu, karena tadi kita sudah banyak membahas hal-hal penting di dalam Persaja, saya ingin tahu hal-hal apa yang perlu dievaluasi dalam kinerja jaksa ini. Coba, saya butuh jawaban dari laki-laki. Silakan, saya persilakan dengan penuh rasa hormat. Hal yang perlu dievaluasi dalam kinerja jaksa. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa saat ini
yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja adalah perilaku jaksa yang kurang teliti. Perilaku jaksa yang kurang teliti dapat dilihat dari masih adanya laporan pelaksanaan tugas yang terdapat beberapa kesalahan. Hasil wawancara dengan beberapa orang atau responden menunjukkan bahwa meskipun secara umum kualitas kerja jaksa di lingkungan kantor kejaksaan adalah baik, namun masih terdapat beberapa kesalahan yang disebabkan karena sikap jaksa yang kurang teliti dalam melaksanakan tugas. Perilaku kurang teliti ini dapat dilihat dari sikap jaksa yang langsung memberikan tanda tangan tanpa melakukan koreksi terlebih dahulu terhadap laporan kerja yang masuk, baik itu laporan bulanan maupun laporan tahunan, sehingga hasilnya laporan yang diterbitkan pun menjadi tidak sesuai dengan kondisi tugas yang dilaksanakan. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ya, untuk pertanyaan berikutnya, saya ingin tahu kejelasan bagaimana peran jaksa dalam proses pelaksanaan putusan. Silakan yang bisa menjawab itu. Saya persilakan dengan hormat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Adil Fitrah. Terkait dengan pertanyaan bagaimana sih peran jaksa dalam proses pelaksanaan putusan? Jadi, dalam proses pelaksanaan putusan, jaksa berperan sebagai eksekutor atau orang yang berkewajiban melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Putusan pengadilan menjadi kewajiban jaksa untuk melaksanakannya sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 270 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Jaksa sebagai eksekutor harus segera mungkin melaksanakan putusan pengadilan. Namun, putusan pengadilan baru dapat dilaksanakan apabila putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah itu sudah tidak dapat diganggu gugat lagi dan siapapun tidak dapat mengubahnya. Putusan itu harus dilaksanakan meskipun kejam dan tidak menyenangkan. Sekian dari saya. Terima kasih.